Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah metode numerik pada submateri sistem persamaan linear. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini lebih jauh. Jadi di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurisma Muwati dengan NIM 19600-049 dari Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear merupakan salah satu persamaan dari ilmu aljabar di mana persamaan ini sukunya mengandung konstanta dengan variabel tunggal. Nah, mengapa disebut linear? Karena hubungan-hubungan matematis ini digambarkan dengan garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Nah, jadi sistem persamaan linear merupakan salah satu model dan masalah matematika yang banyak sekali dijumpai dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, baik itu matematika, statistika, fisika, biologi, ilmu-ilmu sosial, maupun teknik dan bisnis. Nah, suatu sistem persamaan linear terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel, di mana menyelesaikan suatu sistem persamaan linear adalah dengan mencari nilai-nilai variabel-variabel tersebut yang memenuhi semua persamaan linear yang diberikan. Nah, jadi persamaan linear ini memiliki lawan, yaitu pertidaksamaan linear ya. Namun, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai persamaan linear. Untuk bentuk umum suatu sistem persamaan linear yang sering kita jumpai pada umumnya seperti sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel. Nah, untuk sistem persamaan linear 2 variabel, maka di sini akan terdapat 2 variabel yaitu X dan Y. Jadi, ini untuk persamaan pertama, AX tambah BY sama dengan C, jadi X dan Y ini merupakan variabelnya. Kemudian untuk persamaan kedua, PX tambah QY sama dengan R. Nah, X dan Y ini merupakan variabel. Nah, untuk sistem persamaan linear 3 variabel, di sini terdapat 3 persamaan. Ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3, di mana setiap persamaan ini mengandung 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Nah, untuk lebih jelasnya, variabel ini merupakan pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Jadi, variabel ini biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf seperti A, B, C, X, Y, dan Z. Persamaan linear terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel. Nah, jadi bentuk yang dimaksud itu adalah A11 X1 tambah A12 X2 sampai seterusnya, sampai tambah A1N XN sama dengan B1. Kemudian A21 X1 tambah A22 X2 tambah seterusnya, sampai dengan tambah A2N XN sama dengan B2. Itu seterusnya sampai nilai N ya. Jadi AN1 X1 tambah AN2 X2 tambah seterusnya sampai dengan ANN XN sama dengan BN. Nah, kuantitas-kuantitas dari A, I, J untuk I, J sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N disebut koefisien. Nah, nilai-nilai koefisien A, I, J ini dan ruas kanan BI pada setiap persamaan diketahui. Nah, kuantitas-kuantitas X, I, J disebut dengan variabel yang nilainya belum diketahui dan harus dicari. Maksudnya ini yang dicari ya, variabelnya. Nah, untuk bentuk umum sistem persamaan linear, ini dapat ditulis dalam bentuk matriks AX sama dengan B, di mana A adalah sebuah matriks N kali N. Jadi A sama dengan A11, A12, seterusnya sampai dengan
A1N. Jadi di sini ada A11, A21, A31 sampai dengan AN1. Jadi nanti ini kita teruskan sampai dengan AN1, AN2 sampai dengan ANN. Dan B adalah vektor-vektor dengan N komponen. Jadi X sama dengan X1, X2, X3 sampai dengan Xn transport. Dan B sama dengan B1, B2, B3 sampai dengan Bn transport. Di mana pangkat T ini menyatakan operasi transport matriks, yakni mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, matriks A disebut matriks koefisien. Vektor kolom B sering disebut dengan vektor konstanta. Nah, untuk teorema 2.1 tentang syarat adanya penyelesaian sistem persamaan linear, maka di sini misalkan A adalah matriks koefisien sistem persamaan linear, pernyataan-pernyataan berikut mengenai sistem persamaan linear adalah ekuivalen, di mana untuk setiap vektor B, sistem persamaan linear memiliki tepat sebuah solusi X. Kemudian untuk setiap vektor B, sistem persamaan linear memiliki sedikitnya sebuah solusi X. Bentuk homogen sistem persamaan linear memiliki tepat sebuah solusi. X1 sama dengan X2 sama dengan seterusnya sampai dengan Xn sama dengan 0, di mana mutlak A tidak sama dengan 0. Notasi mutlak A menyatakan determinan matriks A jika mutlak A sama dengan 0, maka matriks A dinyatakan dengan matriks singular. Jika mutlak A tidak sama dengan 0, maka matriks A dinyatakan dengan matriks non-singular. Menurut penyelesaiannya menjadi 3 kelompok, yaitu sistem persamaan linear yang mempunyai penyelesaian tunggal. Nah, sistem persamaan linear dengan penyelesaian tunggal dapat disajikan dengan grafik kurva-kurva linear yang berpotongan di satu titik. Jadi dia berpotongan di satu titik ya. Kemudian sistem persamaan linear yang tidak mempunyai penyelesaian. Nah, kemudian yang terakhir adalah sistem persamaan linear yang mempunyai tak berhingga penyelesaian tunggal. Metode penyelesaian untuk sistem persamaan linear. Yang pertama ada eliminasi Gauss. Nah, metode eliminasi Gauss ini digunakan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear dengan mengubah SPL tersebut ke dalam bentuk sistem persamaan linear berbentuk segitiga atas, yaitu bentuk yang semua koefisien di bawah diagonal utama bernilai 0. Nah, untuk mendapatkan bentuk SPL segitiga dari SPL yang diketahui, metode eliminasi Gauss menggunakan sejumlah operasi baris elementer. Nah, yang pertama kita menukar posisi dua buah persamaan atau dua baris matriks argumenter. Nah, kemudian menambahkan sebuah persamaan dengan suatu kelipatan persamaan lain atau baris lain. Nah, langkah yang ketiga kita mengalihkan sebuah persamaan atau baris matriks argumen dengan sebarang konstanta tak nol. 2.1 untuk metode eliminasi Gauss. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B, dengan A adalah matriks koefisien N kali N, B vektor konstanta N kali 1, dan X vektor N kali 1 yang perlu dicari. Nah, metode eliminasi Gauss terdiri atas dua tahap, yaitu yang pertama adalah eliminasi secara berturut-turut variabel-variabel X1, X2, X3 sampai dengan Xn kurang 1 dari beberapa persamaan. Nah, kemudian langkah yang kedua itu tahap yang kedua kita memasukkan kembali nilai-nilai yang sudah didapat ke dalam persamaan-persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai-nilai yang belum diketahui di antara Xn, Xn-1, Xn-2 sampai dengan X1. Misalkan kita mempunyai sistem persamaan linear seperti berikut,
Maka langkah-langkah eliminasi Gauss untuk SPL ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tahap 1 eliminasi dan tahap 2 yaitu substitusi. Yaitu untuk tahap 1, nah kita eliminasi X1 dari persamaan-persamaan kedua, ketiga, sampai dengan ke N. Dengan kata lain, kita buat koefisien-koefisien X1 pada persamaan-persamaan kedua, ketiga, sampai dengan ke N menjadi 0. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengurangkan suatu kelipatan persamaan pertama dari persamaan-persamaan kedua, ketiga, sampai dengan ke N. Nah, proses ini mengubah nilai-nilai koefisien X1, A1, AIJ, dan konstanta BI pada persamaan kedua, ketiga, sampai dengan ke N. Nah, dengan asumsi A11 tidak sama dengan 0, didefinisikan MI1 sama dengan AI1 per A11 untuk I lebih besar atau sama dengan 2 dan I lebih kecil sama dengan N. Nah, kemudian kita eliminasi X2 dari persamaan ketiga, keempat, sampai dengan ke N. Lagi-lagi dengan asumsi A22 tidak sama dengan 0, kita definisikan MI2 sama dengan AI2 per A22 untuk I lebih besar sama dengan 3 atau I lebih kecil sama dengan N. Secara umum pada langkah ke K eliminasi XK dari persamaan ke K tambah 1, K tambah 2 sampai dengan ke N dengan cara mengurangkan kelipatan MIK sama dengan AIK per AKK baris ke K dari baris ke I untuk I sama dengan K tambah 1, K tambah 2 sampai dengan N. Nah, pada akhirnya setelah kita berhasil mengeliminasi variabel-variabel X1, X2, X3 sampai dengan Xn-1 dengan menggunakan operasi-operasi, kemudian kita dapatkan sistem persamaan linear seperti berikut. Nah, kemudian dengan matriks koefisien berupa matriks segitiga atas atau elemen-elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Nah, untuk contoh soal pada metode eliminasi Gauss, di sini selesaikan SPL di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Jadi, ini sistem persamaan linearnya. Kemudian kita akan menyelesaikannya menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita cari matriks argumennya. Jadi berikut ini adalah matriks argumen dari sistem persamaan linear berikut. Kita pilih elemen poros A11 sama dengan 1. Nah, misalkan P3 menyatakan baris ke J matriks argumen, maka dengan melakukan operasi P2 sama dengan P2 kurang 2P1, P3 sama dengan P3, kurang P1, dan P4 sama dengan P4 kurang P1. Nah, didapatkan matriks baru seperti ini. Nah, oleh karena itu elemen A22 sama dengan 0, maka kita dapat menggunakan elemen ini sebagai elemen poros untuk membuat 0 elemen-elemen di bawahnya. Nah, oleh karena itu kita dapat melakukan operasi pertukaran baris kedua dan ketiga. Nah, perhatikan bahwa pertukaran baris ini tidak akan mengubah sistem persamaan linear. Nah, setelah pertukaran baris, matriks argumennya akan tampak seperti di bawah ini. Nah, ternyata elemen-elemen A32 sama dengan A42 sama dengan 0. Di sini kita dapat meneruskan ke langkah berikutnya dengan elemen poros A33 sama dengan -1. Nah, di sini kita menggunakan operasi P4 sama dengan 2P3 tambah P4.
Nah, kemudian kita akan memperoleh matriks argumen baru seperti ini. Nah, sekarang matriks koefisiennya sudah berbentuk matriks segitiga atas. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu substitusi. Kita substitusi dari matriks terakhir dan akan memperoleh nilai X4, X3, X2, X1. Nah, jadi penyelesaiannya adalah minus 7,3,2,2. Nah, jadi eliminasi Gauss adalah suatu strategi penentuan pivot yang sering digunakan di dalam metode eliminasi Gauss, dikenal sebagai penentuan parsial. Nah, apabila elemen pivot pada langkah ke K bernilai 0, maka terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama adalah SPL mempunyai solusi tunggal. Yang kedua, SPL yang bersangkutan tidak bebas. Dan yang ketiga adalah SPL yang bersangkutan tidak konsisten. Nah, metode selanjutnya yaitu metode Gauss-Jordan. Nah, pada metode eliminasi Gauss-Jordan, kita membuat 0 elemen-elemen di bawah maupun di atas diagonal utama matriks A. Nah, kemudian hasilnya adalah matriks tereduksi yang berupa matriks diagonal 1N, atau semua elemen pada diagonal utama bernilai 1. Nah, elemen-elemen lainnya ini adalah 0. Dalam metode Gauss-Jordan, persamaan A, X sama dengan B dicari penyelesaiannya. Nah, pada metode Gauss-Jordan, bagaimana cara kita mengubah matriks A menjadi matriks diagonal? Nah, pertama kita rubah bentuknya menjadi seperti ini, sehingga hasilnya dapat ditulis dalam bentuk X1, X2, X3, sampai dengan Xn. Berikut ini ada contoh soal untuk metode Gauss-Jordan. Nah, selesaikan SPL di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, untuk penyelesaiannya pertama-tama kita membuat matriks argumen dari SPL di atas. Nah, ini adalah matriks argumennya. Nah, kemudian kita pilih elemen pivot A11 sama dengan 1 untuk membuat 0 elemen-elemen di bawahnya dengan menggunakan operasi-operasi baris. P2 sama dengan P2 kurang 2 P1, P3 sama dengan P3 kurang P1, dan P4 sama dengan P4 kurang P1. Nah, oleh karena itu A22 sama dengan 0, kita tukar baris kedua dan ketiga untuk mendapatkan matriks baru. Nah, untuk matriksnya seperti ini. Ini adalah matriks barunya. Elemen pivot A22 sama dengan 2 dan semua elemen di bawahnya sudah bernilai 0. Nah, untuk mendapatkan elemen pivot 1, kita bagi dua baris kedua sehingga memperoleh matriks seperti ini. Kemudian dengan menggunakan operasi-operasi P1 sama dengan P1 tambah P2 dan P3 sama dengan minus P3 diperoleh matriks seperti ini. Ini ya. Kemudian ini. Nah, dengan menggunakan operasi-operasi P1 sama dengan P1 kurang 3/2 dikali P3, P2 sama dengan P2 ditambah 1/2 dikali P3, dan P4 sama dengan P4 dikurang 2 P3. Matriks argumennya akan menjadi seperti ini.
Sekarang kita bagi baris keempat dan dengan 2, dengan operasi P4 sama dengan P4 per 2. Kemudian kita lakukan operasi P1 sama dengan P1 tambah 2 P4, P2 sama dengan P2 kurang P4, dan P3 sama dengan P3 kurang P4 untuk memperoleh matriks ini. Nah, sekarang kita telah memperoleh matriks diagonal satuan, sehingga penyelesaian SPL di atas dapat dibaca pada kolom terakhir, yakni X sama dengan minus 7, 3, 2, dan 2 transport. Nah, metode ini memerlukan lebih banyak operasi daripada eliminasi Gauss. Nah, selama proses reduksi matriks, akan tetapi setelah mendapatkan penyelesaian SPL, dengan demikian metode eliminasi Gauss-Jordan kurang efisien untuk menyelesaikan sebuah SPL. Nah, tetapi lebih efisien daripada eliminasi Gauss jika kita ingin menyelesaikan sejumlah SPL dengan matriks koefisien yang sama. Langkah terakhir pada metode Gauss-Jordan akan memberikan solusi tunggal jika ada. Nah, atau dapat digunakan untuk menjelaskan keberadaan solusi SPL dengan n persamaan dalam invariabel. Nah, struktur matriks pada langkah terakhir metode Gauss-Jordan dikenal sebagai matriks bentuk echelon baris tereduksi. Nah, suatu matriks dikatakan dalam bentuk echelon baris tereduksi jika memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Nah, pertama, apabila dibaca dari kiri ke kanan, maka elemen bukan 0 pertama pada setiap baris adalah 1. Elemen ini disebut leading satu baris tersebut. Nah, kemudian setiap leading 1 merupakan satu-satunya elemen bukan 0 pada kolom yang bersangkutan. Kemudian semua leading 1 tersusun secara diagonal dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, ini tidak harus ada pada diagonal utama ya. Kemudian barisan-barisan yang semuanya elemennya 0 terletak pada bagian bawah matriks tersebut. Keberadaan penyelesaian SPL AX sama dengan B yang terdiri atas n persamaan dalam n variabel ditentukan oleh nilai rank A dan rank A mutlak B. Nah, dalam hal ini A adalah matriks koefisien berukuran n kali n. Nah, B adalah matriks konstanta berukuran n kali 1. Dan AB adalah matriks argumen berukuran n kali m tambah 1. Nah, jika rank A sama dengan rank A B sama dengan M, maka SPL tersebut mempunyai solusi tunggal untuk nilai-nilai X1, I sama dengan 1 sampai dengan M. Jika rank A sama dengan rank AB sama dengan R lebih kecil dari M, maka SPL tersebut mempunyai penyelesaian tidak tunggal dan setiap penyelesaian dinyatakan dalam M kurang R dikali M kurang R parameter bebas. Nah, jika rank A tidak sama dengan rank AB, maka SPL tidak mempunyai penyelesaian. Nah, di dalam MATLAB untuk menghitung rank matriks A dapat digunakan fungsi rank A dan untuk menghasilkan BR matriks A dapat digunakan fungsi ref A penyelesaian SPL AX sama dengan B. Nah, juga dapat diperoleh dengan menggunakan fungsi ref pada MATLAB, yaitu dengan menggunakan perintah ref AB. Jika rank A sama dengan rank AB sama dengan N, maka kolom terakhir merupakan faktor penyelesaian SPL tersebut. Selanjutnya, metode penyelesaian SPL yaitu dekomposisi atau faktorisasi LU. Nah, di sini penggunaan metode eliminasi Gauss mengharuskan penyelesaian SPL AX sama dengan B secara terpisah untuk setiap vektor B ya.
Nah, dengan menggunakan operasi aritmatika yang pada prinsipnya sama sampai dilakukan proses penyulihan balik. Nah, suatu proses yang dikenal sebagai faktorisasi LU menangani permasalahan ini dengan hanya berkonsentrasi pada matriks koefisien A. Nah, jika matriks bujur sangkar A dapat difaktorkan menjadi A sama dengan LU, dengan L adalah suatu matriks segitiga bawah dan U matriks segitiga atas, maka ini kita bisa sebut sebagai faktorisasi LU dari A. Nah, contohnya itu sebagai contoh penjelasannya, misalkan A matriks berukuran 4x4, maka akan tampak seperti ini. Nah, penyelesaian SPL-AX sama dengan B kemudian dapat kita peroleh dengan cara AX sama dengan LUX sama dengan LY sama dengan B. Nah, di mana Y ini sama dengan UX. Jadi, permasalahannya sekarang dapat diselesaikan melalui dua tahap, yaitu dengan mencari vektor Y yang memenuhi LY sama dengan B, kemudian mencari vektor X yang memenuhi Y sama dengan UX. Nah, karena L adalah matriks segitiga bawah, maka penyelesaian LY sama dengan B dapat diperoleh secara mudah dengan menggunakan eliminasi maju. Nah, kemudian untuk U matriks segitiga atas, nah setelah Y ini didapatkan, maka penyelesaian Y sama dengan UX diperoleh dengan eliminasi mundur. Tadi kan eliminasi maju, sekarang eliminasi mundur. Nah, jadi sekali faktorisasi LU dan matriks A diperoleh, maka penyelesaian SPL kurang SPL AX sama dengan B untuk berbagai vektor B dapat diperoleh secara mudah. Nah, jika A adalah matriks N kali N, maka matriks A memuat N kuadrat elemen bebas, sedangkan untuk LU dan U masing-masing memuat N kali N tambah 1/2 elemen yang belum diketahui nilainya. Sehingga untuk caca elemen yang belum diketahui adalah N kuadrat tambah N. Nah, karena itu kita hanya perlu menyamakan nilai N kuadrat elemen. Nah, maka kita akan dengan bebas menentukan N elemen L atau U. Nah, kita pilih baku adalah AKK sama dengan 1 untuk K sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N, sehingga membentuk sistem persamaan linear menjadi seperti ini. Hubungan AIJ dan BIJ dapat diperoleh secara langsung dengan mengalihkan L dan U, kemudian menyamakan elemen-elemen hasil kalinya dengan elemen-elemen A. Nah, matriks segitiga atas U merupakan matriks segitiga atas yang diperoleh dari proses eliminasi Gauss-Baku. Nah, setelah nilai-nilai BIJ diperoleh, hubungan AIJ dan BIJ sebagai berikut. Jadi hubungannya akan nampak seperti ini. AI1 sama dengan AI1 per B11. Di mana AIJ sama dengan AIK kurang sigma J kurang 1 M kurang 1 AM BNJ per BKK, untuk I lebih besar dari 1 dan I lebih kecil sama dengan 1. Nah, ini untuk J lebih besar dari 1 dan J lebih kecil dari I, di mana I lebih besar atau sama dengan 2 atau I lebih kecil sama dengan N. Nah, selanjutnya contoh soal dari dekomposisi. Nah, di sini selesaikan sistem persamaan linear berikut ini. Nah, yang pertama kita cari matriks koefisien dari sistem persamaan ini ya. Jadi ini adalah matriksnya. 2, 1, 4, 4, minus 1, 1, minus 2, 5, minus 2. Nah,
Elemen pivotnya adalah A11 sama dengan 2. Nah, pengkalinya adalah M21 sama dengan 1/2 dan M31 sama dengan 4/2 sama dengan 2. Nah, setelah kita membuat 0 elemen di bawah pivot, matriks koefisien akan menjadi seperti ini. 2, 4, minus 2, 0, minus 3, 6, 0, minus 7, 2. Nah, sekarang kita misalkan matriks M1 dibentuk dengan menggunakan pengkali M21 dan M31. Maka elemen-elemen pada diagonal utama akan bernilai 1, di mana kolom pertama di bawah diagonal utama merupakan negatif dari pengkali tersebut. Nah, sedangkan untuk semua elemen lainnya bernilai 0, maka M1 adalah seperti berikut. Nah, kita perhatikan hasil kali M1 dan A. Nah, ternyata diperoleh M1A sama dengan A1. Nah, untuk persamaan pertama. Nah, apabila kita lanjutkan proses eliminasi untuk membuat 0 elemen pada kolom kedua di bawah diagonal utama, dengan menggunakan matriks M32 sama dengan minus 7 per minus 3 sama dengan 7/3, maka dapat kita peroleh matriks yang tereduksi seperti A2, 2, 4, minus 2, 0, minus 3, 6, 0, 0, minus 12. Nah, sekarang misalkan matriks M2 adalah suatu matriks dengan diagonal utama satuan, kolom kedua di bawah diagonal utama merupakan negatif dari pengkali di atas, dan elemen-elemen lainnya bernilai 0, yaitu M2 sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, minus 7/3, 1. Nah, di sini kita perhatikan hasil kali M2 dan A1. Nah, ternyata kita peroleh hubungan M2A1 sama dengan A2 untuk persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh M2 M1A sama dengan A2. Ini menjadi persamaan ketiga. Nah, sekarang kita misalkan M1 pangkat minus 1 adalah inverse matriks M1 dan M2 pangkat minus 1 adalah inverse matriks untuk M2. Maka M1 pangkat minus 1 seperti ini dan M2 pangkat minus 1 seperti ini. Nah, dari persamaan ketiga kita dapatkan M1 pangkat minus 1, M2 pangkat minus 2, A2 untuk persamaan ini menjadi persamaan keempat. Nah, akan tetapi oleh karena M1 pangkat minus 1 dan M2 pangkat minus 1 adalah matriks segitiga bawah, maka untuk M1 pangkat minus 1 dan M2 sama dengan minus 2 sama. Nah, kita ketahui bahwa A2 merupakan matriks segitiga atas. Nah, jika kita tuliskan L sama dengan M1 pangkat minus 1, M2 pangkat minus 1, dan U sama dengan A2, maka dari persamaan 4 kita dapatkan A sama dengan LU. Nah, ruas kanan merupakan faktorisasi LU matriks A. Nah, dalam contoh, dengan mengalihkan M1 pangkat minus 1 dan M2 pangkat minus 1, kita peroleh matriks L seperti berikut. Nah, kita perhatikan bahwa kolom pertama matriks L sama dengan kolom pertama matriks M1 minus 1. Dan kolom kedua L sama dengan kolom kedua M2 minus 1. Nah, secara umum, jika A adalah matriks N kali N dan eliminasi Gauss menghasilkan matriks tereduksi segitiga atas U, maka A dapat kita tulis sebagai A sama dengan LU dengan L berbentuk seperti ini. Nah, di mana MN1 MN2 sampai dengan MN kali N minus 1
adalah pengkali-kali yang digunakan untuk membuat nol pada proses eliminasi. Dalam penyelesaian SPL. Nah, reliabilitas penyelesaian suatu SPL yang diperoleh dengan suatu metode numerik adalah hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian ya. Nah, terkecuali terjadi kasus bahwa semua perhitungan melibatkan bilangan bulat atau rasional, maka eliminasi Gauss menyangkut galat pembulatan atau pemotongan di dalam operasi aritmetika yang mengakibatkan galat dalam hampiran penyelesaian yang diperoleh. Nah, apabila perhitungan dilakukan dengan MATLAB, mungkin kita akan menemukan bahwa hasil perhitungan mungkin atau hampir sama dengan penyelesaian eksak. Karena di dalam MATLAB menggunakan tingkat keakuratan dengan presisi ganda sampai 15 atau 16 angka signifikan. Nah, dalam operasi-operasi aritmetika. Nah, MATLAB ini menggunakan besaran X untuk menyatakan galat setiap bilangan yang dapat disajikan ya. Artinya X adalah harga mutlak penyelesaian terkecil dari relasi 1 tambah elemen yang tidak sama dengan 1. Jadi untuk setiap hasil perhitungan X, galat relatifnya EX per X tidak pernah kurang dari X. Nah, jelas bahwa proses penyelesaian suatu SPL akan menghasilkan akumulasi dari galat-galat minimum tersebut. Nah, di mana pembagian dengan suatu bilangan yang sangat kecil atau pengurangan dua buah bilangan yang hampir sama dapat menghasilkan efek penurunan tingkat keakuratan secara dramatis ya. Nah, jadi konsep norm dan bilangan kondisi suatu matriks yang akan dijelaskan merupakan alat yang berguna untuk mengestimasi akumulasi galat yang terjadi dalam penyelesaian SPL AX sama dengan B. Nah, kita mulai dengan memisalkan X adalah hampiran penyelesaian atau hasil perhitungan SPL AX sama dengan B, dan X adalah penyelesaian eksaknya. Nah, di mana galat hampiran X adalah EX sama dengan X kurang X. Selanjutnya, definisikan R sama dengan B kurang AX. Besaran ini disebut residu di dalam penghampiran B oleh AX. Nah, jelas ya, apabila X sama dengan X, maka R sama dengan 0, oleh karena AEX sama dengan A dikali X kurang X sama dengan AX kurang AX sama dengan B kurang AX sama dengan R, maka diperoleh hubungan AX sama dengan R. Jadi, untuk galat EX memenuhi suatu SPL dengan matriks koefisien A dan vektor residu R sebagai vektor konstanta. Nah, di dalam praktis nilai galat EX mungkin tidak diketahui karena kita tidak tahu bahwa kita tahu X ya, kita tidak tahu X. Namun, nilai residu R sebagai hampiran nilai B adalah diketahui, itu dengan dihitung dari definisinya. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya relasi antara galat EX dan residu R. Nah, untuk itu diperkenalkan pengertian ukuran besar atau panjang, vektor, dan matriks. Nah, ukuran besar atau panjang suatu vektor xn kali 1 ditulis dengan notasi mutlak X dan matriks A n kali N ditulis dengan mutlak yang didefinisikan sebagai mutlak X sama dengan max I lebih besar atau sama dengan 1 lebih besar sama dengan 1 atau I lebih kecil sama dengan N, di mana mutlak XI. Nah, kemudian double mutlak A sama dengan max I lebih besar sama dengan 1 atau I lebih kecil sama dengan N untuk sigma N J sama dengan 1 mutlak AIJ. Nah, teorema 2.2. Jika A matriks non-singular,
Maka penyelesaian AX sama dengan B dan AX sama dengan B memenuhi mutlak X kurang X per mutlak X lebih kecil sama dengan mutlak A dikali A minus 1 B kurang B sama dengan mutlak B. Nah, buktinya dengan mengurangkan kedua SPL AX sama dengan B dan AX sama dengan B diperoleh seperti ini. Nah, kemudian kita menggunakan sifat norm dipenuhi dengan hubungan. Nah, untuk pembagian hasil mutlak X menghasilkan ini. Nah, kita mengingat mutlak X tidak sama dengan 0 dari persamaan X sama dengan B diperoleh mutlak A, mutlak X lebih besar sama dengan mutlak B. Nah, sehingga dengan memasukkan pertilaksamaan ini ke dalam pertilaksamaan sebelumnya akan diperoleh hasil pada teorema di atas. Nah, hasil 2.22 memberikan hubungan antara galat relatif hampiran X dan B. Nah, dari rumus tersebut dapat kita lihat bahwa nilai mutlak A sama dengan mutlak minus 1 sangat besar. Dikali. Nah, maka galat relatif hampiran X mungkin menjadi sangat besar daripada galat relatif B. Nah, bilangan K sama dengan mutlak A dikali mutlak minus 1. Ini untuk definisi 2.23 disebut bilangan kondisi matriks A jika nilai kondisi matriks A sangat besar. Nah, penyelesaian SPL AX sama dengan B sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada vektor B. Nah, dengan kata lain, residu yang relatif kecil mungkin menghasilkan galat hampiran X yang relatif besar. Nah, sistem yang demikian dikatakan dalam kondisi sakit jika sistem yang memiliki matriks koefisien dengan bilangan kondisi kecil dikatakan dalam kondisi baik. Nah, untuk contoh soal pada galat dalam penyelesaian sistem persamaan linear. Salah satu contoh matriks yang memiliki bilangan kondisi besar adalah matriks Hilbert. Jadi matriks seperti ini. Untuk N sama dengan 4, misalnya matriks Hilbert dan inversnya berturut-turut adalah seperti ini. Dengan menggunakan rumus norm 2.21 dan rumus bilangan kondisi 2.23 didapatkan K sama dengan mutlak K4 X mutlak K4 min 1 sama dengan 25 per 12 dikali 13.620 sama dengan 2.800. Jadi ini cukup besar ya. Untuk melihat bahwa matriks Hilbert memang sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada elemen-elemennya, kita ambil hampiran H4 sampai 5 angka signifikan, yaitu seperti ini. Kemudian inverse matriks hampiran H4 tersebut adalah H4 min 1. Isinya seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa galat pada H4 terjadi pada tempat desimal ke-6. Sedangkan beberapa galat pada H4 pangkat min 1 terjadi pada tempat desimal kedua. Nah, ini berarti bahwa telah terjadi perubahan angka signifikan yang cukup berarti pada H4 pangkat minus 1 dibandingkan pada H4. Nah, MATLAB memiliki fungsi con yang dapat digunakan untuk menghitung bilangan kondisi suatu matriks. MATLAB juga menyediakan fungsi Hilbert, inverse matrix Hilbert, dan fungsi infill untuk menghitung inverse matrix Hilbert. Nah, selanjutnya adalah iterasi Jacobi. Nah, metode ini merupakan suatu teknik penyelesaian SPL berukuran N kali N, AX sama dengan B secara iteratif. Di mana dalam proses penyelesaiannya dimulai dengan suatu hampiran awal terhadap penyelesaian X0, kemudian membentuk serangkaian vektor X1, X2 yang konvergen ke X.
Nah, di sini teknik iteratif jarang digunakan untuk penyelesaian SPL berukuran kecil karena metode-metode langsung seperti metode eliminasi Gauss lebih efisien daripada metode iteratif. Nah, tetapi untuk SPL berukuran besar dengan presentasi elemen 0 pada matriks koefisien besar, teknik iteratif lebih efisien daripada metode langsung dalam hal penggunaan memori komputer maupun waktu komputasi. 2.2 yaitu di mana ini adalah algoritma iterasi Jacobi. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B, dengan A adalah matriks koefisien n kali n, B vektor konstanta n kali 1, dan X vektor n kali 1 yang perlu dicari. Nah, ini inputnya n, A, B, dan hampiran awal Y sama dengan Y1, Y2, Y3 sampai dengan Yn transport, batas toleransi T, dan maksimum iterasi M. Nah, untuk output, X sama dengan X1, X2, X3 sampai dengan Xn transport atau pesan gagal. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita penghitung untuk iterasi K sama dengan 1. Nah, while K lebih kecil sama dengan N DO. Nah, untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N, kita hitung XI sama dengan BI dikurang sigma C tidak sama dengan I, AIJ, YJ per AII dengan X1, X2, X3 sampai dengan Xn transport. Nah, kemudian kita masukkan ini, terus kita tambah penghitung iterasinya, yaitu K sama dengan K tambah 1. Nah, untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai N, kita setelah YI sama dengan XI. Nah, terus set Y sama dengan Y1, Y2, Y3 sampai dengan Yn transport. Nah, kemudian kita tulis pesan bahwa metode gagal setelah N iterasi. Kemudian selesai. Nah, jika X pangkat K menyatakan hampiran ke K penyelesaian sistem persamaan linear AX sama dengan B, dengan X pangkat 0 adalah hampiran awal, maka iterasi Jacobi dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, dalam bentuk matriks, rumus iterasi dapat dinyatakan sebagai X pangkat K sama dengan D pangkat minus 1 dikali B kurang L tambah U dikali X pangkat K minus 1. Nah, di mana A sama dengan L tambah D tambah U. Nah, L adalah matriks segitiga bawah, D matriks diagonal, U adalah matriks segitiga atas. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh gambaran bagaimana ketika kita menggunakan metode iterasi Jacobi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi ini adalah sistem persamaan linearnya. Nah, pertama-tama kita nyatakan setiap variabel dalam ketiga variabel lainnya. Kita nyatakan X1 dari persamaan P1 dalam X2, X3, X4. Nah, kemudian kita nyatakan X2 dari persamaan P2 dalam X1, X3, dan X4. Nah, kemudian kita nyatakan X3 dari persamaan P3 dalam X1, X2, X4. Nah, yang terakhir kita nyatakan X4 dari persamaan P4 dalam X1, X2, dan X3. Nah, di sini misalkan kita pilih hampiran penyelesaian awal 0, 0, 0, 0 transport, maka hampiran pertama terhadap penyelesaian SPL tersebut adalah seperti ini. Untuk X1 sama dengan 3 per 5 sama dengan 0,6, X2 sama dengan 25 per 11 sama dengan 2.2727, untuk X3 sama dengan minus 11 per 10 sama dengan minus 1 per 1. Sedangkan untuk X4
sama dengan 15/8 sama dengan 1,8750. Nah, di sini kita menggunakan nilai-nilai pada ruas kanan persamaan P5 kurang P8. Nah, kita dapat hitung hampiran kedua. Nah, proses ini dapat diulang-ulang sampai keakuratan hampiran yang diinginkan tercapai. Nah, oke, next. Yang selanjutnya adalah iterasi Gauss-Seidel. Nah, pada metode iterasi Jacobi tadi, nilai-nilai X1 pangkat K, X2 pangkat K sampai dengan Xn pangkat K yang diperoleh pada iterasi ke K digunakan untuk menghitung nilai-nilai X1 pangkat K tambah 1, X2 pangkat K tambah 1 sampai dengan Xn pangkat K tambah 1. Nah, pada iterasi ke K tambah 1. Nah, pada iterasi Gauss-Seidel ini, nilai-nilai yang paling akhir dihitung digunakan di dalam semua perhitungan. Nah, jelasnya di dalam iterasi Jacobi kita menghitung ini ya. Nah, sedangkan pada iterasi Gauss-Seidel kita menghitung yang seperti ini. Nah, untuk rumus iterasi untuk hampiran ke N, pada metode iterasi Gauss-Seidel adalah untuk I sama dengan 1,2, 3 sampai dengan N, dan K adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, maka XI pangkat K sama dengan 1 per AII dalam kurung BI dikurang sigma I minus 1, di mana J sama dengan 1, AIJ XJ pangkat K kurang sigma N, di mana J sama dengan 1, di mana J sama dengan I ditambah 1, AIJ XJ pangkat K minus 1. Nah, algoritma 2.3 adalah algoritma iterasi Gauss-Seidel. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B, dengan A adalah matriks koefisien N kali N, nah B vektor konstanta N kali 1, dan X vektor N kali 1 yang perlu dicari. Nah, inputnya itu N, A, B, dan hampiran awal Y sama dengan Y1, Y2, Y3 sampai dengan Yn transport, batas toleransi T, dan maksimum iterasi N. Nah, outputnya adalah X sama dengan X1, X2, X3, Xm transport atau pesan gagal. Nah, untuk langkah-langkahnya hampir sama pada metode Jacobi tadi. Yang pertama kita setting penghitung iterasi K sama dengan 1. Nah, kemudian untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai N, kita hitung XI yang ini. Kemudian kita set untuk X1, X2, X3 sampai dengan Xn transport. Nah, kemudian begini. Terus kita tambah penghitung iterasi di mana K sama dengan K tambah 1 untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Kita set YI sama dengan XI. Kemudian set Y sama dengan X1, X2 sampai dengan YN transport. Kemudian kita tulis pesan metode gagal setelah N iterasi. Kemudian stop. Nah, untuk contoh di sini sebagai gambaran, misalkan kita ingin menyelesaikan sistem persamaan linear berikut. 10x1 kurang x2 tambah 2x3 sama dengan 6. Minus x1 ditambah 11x2 kurang x4 tambah 3x4 sama dengan 25. 2x1 kurang x2 tambah 10x3 kurang x4 sama dengan minus 11. Kemudian x3, x2 dikurang x3 ditambah x8, x4 sama dengan 15. Nah, pertama kita nyatakan x1 dalam x2, x3, dan x4 pada persamaan pertama ya. Nah, kemudian kita nyatakan juga x2, kita nyatakan x3, dan kita nyatakan x4. Nah, kemudian kita dapatkan persamaan-persamaan berikut dari kita nyatakan tadi x1, x2, x3, dan x4-nya. Nah, kemudian kita pilih hampiran penyelesaian awal, misalnya 0, 0, 0, 0, maka hampiran pertama penyelesaian sistem persamaan linear tersebut adalah seperti ini.
Nah, dengan menggunakan hampiran yang diperoleh, kita dapat mengulangi proses iterasi sampai dengan tingkat keakuratan yang diinginkan ya. Jadi, contoh dari hasil keluaran dengan menggunakan komputer, penyelesaian eksasnya adalah 1,2 min 1,2 min 1,1. Nah, untuk metode Gauss-Seidel dapat dinyatakan dalam bentuk metris. Mula-mula dinyatakan matriks koefisien A sebagai A tambah L tambah D tambah U. Nah, selanjutnya metode yang terakhir yaitu metode SOR atau Success Over Reduction. Nah, di sini kita perhatikan terlebih dahulu rumus iterasi matriks ya. X pangkat K sama dengan Y pangkat K minus 1 ditambah B kurang AX pangkat K minus 1. Nah, suku kedua pada persamaan ini merupakan residu dan menyatakan perubahan atau koreksi terhadap hampiran K pangkat K minus 1 untuk mendapatkan hampiran berikutnya, X pangkat K. Nah, rumus ini menyatakan metode iterasi relaksasi ya. Nah, untuk mempercepat kokonvergenan dapat dilakukan dengan memberi bobot pada residu. Sehingga dihasilkan rumus over reduction X pangkat K sama dengan X pangkat K minus 1 ditambah dikali B kurang AX pangkat K minus 1. Nah, laju kekonvergenan iterasi tersebut tergantung pada nilai B yang dapat dipilih sedemikian sehingga meminimumkan banyak iterasi yang diperlukan hingga ke konvergen. Nah, metode SOR menerapkan relaksasi pada iterasi Gauss-Seidel. Nah, kita perhatikan bahwa iterasi Gauss-Seidel dalam bentuk metris dapat dinyatakan seperti ini. Nah, sehingga bentuk relaksasi iterasi Gauss-Seidel menjadi X pangkat K sama dengan XK1 seperti ini ya, seterusnya. Nah, iterasi Gauss-Seidel bergerak secara monoton, yaitu semakin menuju ke penyelesaian eksas dalam satu arah. Nah, oleh karena itu, metode ini disebut success over reduction atau SOR. Jika W lebih kecil 1, maka faktor koreksinya lebih kecil daripada koreksi normal. Nah, ini berguna jika iterasi Gauss-Seidel meloncat-loncat, yakni menuju ke penyelesaian eksaks dalam dua arah. Nah, cukup sekian untuk submateri pembahasan sistem persamaan linear. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.